Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, NIM 23140223 Universitas Trilogi. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dalam rangka UTS ulangan tengah semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan fisik manusia. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian daripada perkembangan fisik manusia. Nah, yang mana pengertian dari perkembangan fisik manusia itu adalah, nah teman-teman semuanya, pengertian daripada perkembangan fisik manusia itu adalah perkembangan fisik adalah proses pertumbuhan dan perubahan dalam tubuh manusia yang terjadi sepanjang siklus hidup. Nah, yang mana pertumbuhan ini mencakup pertumbuhan dalam tubuh. Contoh misalkan seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, perubahan dalam proporsi tubuh dan perkembangan kemampuan motorik seperti merangkak, berjalan, dan berlari. Nah, yang mana perkembangan fisik juga mencakup perkembangan sistem tubuh seperti berkembangnya otot, sistem syaraf, otot dan tulang, dan organ dan sistem tubuh lainnya. Nah, yang mana perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk genetika, nutrisi, dan lingkungan. Misalnya, anak yang mendapatkan nutrisi yang baik dan memiliki banyak kesempatan untuk bermain dan bergerak, maka akan cenderung memiliki perkembangan fisik yang baik. Nah, selanjutnya teman-teman, ada perkembangan motorik. Nah, yang mana di dalam perkembangan motorik ada yang dinamakan perkembangan motorik kasar dan ada yang dinamakan perkembangan motorik halus. Nah, yang mana perkembangan motorik kasar dan motorik halus, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ada yang dinamakan dengan perkembangan motorik kasar. Nah, apa sih yang dinamakan dengan perkembangan motorik kasar? Nah, yang mana perkembangan motorik kasar ini merujuk pada pengendalian dan koordinasi otot-otot besar dalam tubuh. Nah, yang mana yang digunakan untuk aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Nah, perkembangan ini biasanya terjadi terlebih dulu dengan bayi, mulai dari mengangkat kepala mereka, merangkak, dan akhirnya sampai berjalan. Nah, itu yang dinamakan dengan perkembangan motorik kasar. Nah, yang kedua ada perkembangan motorik halus. Nah, apa sih yang disebut dengan perkembangan motorik halus? Nah, yang mana perkembangan motorik halus ini melibatkan pengendalian otot-otot kecil, terutama di tangan dan jari. Nah, yang mana digunakan untuk tugas-tugas yang melakukan presisi. Nah, seperti apa tugas-tugas yang memerlukan presisi? Contohnya seperti menggambar, menulis, dan merangkai benda-benda kecil. Nah, perkembangan ini biasanya terjadi setelah perkembangan motorik kasar, dengan anak-anak mulai bisa memegang benda, meraih mainan, dan akhirnya bisa menulis dan menggambar. Nah, yang selanjutnya perkembangan motorik ini sangat penting untuk kemandirian dan kemampuan belajar anak. Misalkan perkembangan motorik halus yang baik akan membantu anak dalam menulis dan menggambar. Sementara perkembangan motorik kasar yang baik akan membantu mereka dalam bermain dan berolahraga. Nah, yang selanjutnya ada teori perkembangan fisik menurut para ahli. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang teori perkembangan fisik menurut James Piaget. Nah, siapa sih James Piaget itu? Mari kita bahas. Nah, yang mana James Piaget adalah seorang psikolog perkembangan di negara Swiss. Nah, yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya, bukan perkembangan fisik. Nah, yang mana teori Piaget
berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, yang mana Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif. Nah, apa saja sih 4 tahap perkembangan kognitif tersebut? Mari kita bahas. Nah, tahap yang pertama ada yang disebut dengan tahap sensorimotor. Nah, yang mana tahap sensorimotor ini perkembangan anak pada saat anak tersebut mulai dari 0 sampai 2 tahun. Nah, yang mana tahap sensorimotor ini? Pada tahap ini, anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka. Mereka mulai memahami konsep objek tetap dan mulai mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tahap operasional. Nah, pada tahap operasional ini, anak baru menginjak usia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili dunia. Mereka masih berpikir secara egois dan kesulitan melihat perspektif orang lain. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak menginjak usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa konkret. Mereka mulai memahami konsep seperti kualitas dan volume tetap. Nah, yang terakhir, nomor 4, ada yang disebut dengan tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini, anak menginjak usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak dan remaja mulai berpikir secara abstrak dan hipotetis. Mereka dapat merencanakan masa depan, memecahkan masalah secara sistematis, dan memahami konsep-konsep kompleks. Pikirkan tahap-tahap perkembangan ini seperti jalan yang membentuk perjalanan perkembangan kognitif anak. Setiap tahap menandai pencapaian penting dan membentuk cara anak berpikir dan memahami dunia. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita semuanya sudah mempelajari tentang teori perkembangan fisik manusia. Nah, apa sih kesimpulan daripada perkembangan fisik manusia? Nah, yang mana kesimpulan dari perkembangan fisik manusia adalah bahwa manusia mengalami perubahan fisik yang signifikan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari masa bayi hingga dewasa dan menua. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan dan perubahan pada berbagai aspek tubuh manusia, seperti otot, tulang, organ, dan sistem syaraf. Perkembangan fisik manusia dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup, nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup, dan kebiasaan hidup yang sehat. Sekian dari saya mengenai teori perkembangan fisik manusia. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan baik dalam segi kata-kata ataupun dari segi penjelasan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.